Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pojok Abdi. Alhamdulillah, hari ini saya bisa menyapa kembali teman-teman sahabat Abdi semua. Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezeki pada teman-teman sahabat Abdi semua. Nah, teman-teman, hari ini ya saya akan coba membahas mengenai kapan tunas air dan daun di batang primer itu kita buang ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di depan teman-teman, ini ada anggur varian Jupiter ya, yang mana usianya sekarang sudah hampir 5 bulan lebih. Itu tidak terdapat tunas air ataupun daun di sini ya. Nah, mungkin teman-teman juga pasti bertanya-tanya kapan si tunas air dan daun ini dibuang ya di batang primer ini. Nah, biasanya teman-teman, tunas air dan daun yang berada di batang primer itu biasanya kalau saya itu dibuangnya ketika kondisi daripada batangnya itu ya sudah mulai coklat atau mengkayu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, lalu ketika di fase vegetatif seperti apa? Nah, biasanya kalau di fase vegetatif seperti ini contohnya anggur yang tamak ini ya teman-teman. Ini waktu itu saya tanam tanggal 11 dan sekarang sudah tanggal 8, berarti sudah hampir 28 hari ya teman-teman. Nah, jadi ketika ada pertumbuhan tunas air ya di setiap ketiak daun seperti ini, di fase vegetatif itu tidak kita buang dulu ya teman-teman. Akan tetapi itu kita coba batasi dulu di 1 sampai 5 daun ya teman-teman. Nah, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya membantu fotosintesis, juga membantu pembesaran batang utama ini ya teman-teman, batang primer ini seperti ini. Gitu. Ini juga bisa teman-teman lihat ya. Ini dibatasi kan seperti ini. Gitu. Ini dibatasi di 1, 2, 3, 4 kayak gitu ya. Nah, jadi gitu untuk perawatan di awal-awal memang kita harus fokus di pembatasan seperti ini ya, supaya apa? Supaya nutrisinya itu fokus ke tunas utama yang nantinya ini kita harapkan atau kita jadikan sebagai laju pertumbuhan yang nanti kita akan bentuk menjadi baik itu trellis ataupun para-para seperti yang Jupiter ini ya teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk di fase-fase vegetatif seperti ini ya kita rawat dulu aja ya teman-teman. Saya juga kayak gitu. Ini saya coba terapkan berdasarkan hasil daripada silaturahmi ya ke tempat teman-teman penghobi yang ada di Tasik kayak Kang Ridwan ya, ada Kang Hilmi, ada Mang Kakak, ada Mang Arus, ada juga Mas Adi, bahkan teman-teman yang lainnya seperti itu ya teman-teman. Jadi itu saya coba terapkan pada pohon saya yang Jupiter yang itu ya teman-teman. Dan hasilnya memang alhamdulillah ya, dari coba penerapan seperti itu ketika di fase-fase vegetatifnya itu kita pertahankan dulu di 1 atau di 4 daun ya, itu pertumbuhan batangnya itu alhamdulillah membesar ya teman-teman. Itu membesar. Dan kemudian ketika sudah terbentuknya tajuk-tajuk seperti ini ya, itu terus kita batasi ya supaya pembentukan tajuknya itu sempurna seperti ini tuh. Seperti tulang ikan ini. Gitu. Nanti ketika sudah terjadi perpindahan warna atau sudah berwarna coklat dan mengkayu seperti ini teman-teman, itu kita langsung lakukan pengurangan ya, atau pembuangan si tunas air yang ada di sini ya teman-teman. Gitu. Kita buang. Kalaupun tidak dibuang, biasanya itu suka ada yang tua duluan ya teman-teman si daunnya gitu. Yang di sekunder pun sama teman-teman di sini. Itu biasanya suka ada yang duluan tua ya, kalaupun tidak dibuang seperti itu. Kalau yang di sekunder ini teman-teman, saya waktu itu ya ketika sudah 15 daun ya semuanya, itu baru saya buang ya, supaya si nutrisinya itu, pengolahan nutrisinya fokus ke daun-daun yang ada di setiap batang tersier ini teman-teman, seperti itu gitu. Jadi kalau masih di fase-fase vegetatif itu kembali lagi saya
sarankan sama teman-teman yaitu kita pertahanin aja ya seperti ini tuh teman-teman. Ini juga sama tuh, jadi kan Tamaki yang Julian juga sama, ini dibatasi teman-teman, tuh dibatasi ketika ada tunas-tunas air yang lebih vigor ya kita batasi, karena kan harapannya kalau di fase vegetatif ini ya si tunas utamanya itu harus tetap aktif ya teman-teman. Dan kemudian kalau kita coba-coba rawat juga semuanya, nanti si tunas utamanya itu bakalan terganggu gitu ya. Tapi ada juga teman-teman yang memang melakukan pola di pas awal pertumbuhan seperti ini itu dibuang ya si tunas-tunas airnya gitu. Ada juga, tapi nggak apa-apa. Silahkan ya, tergantung teman-teman mau dibuang silahkan ataupun mau tidak juga. Banyak sebetulnya metode-metode yang menunjang supaya tanaman anggur kita itu tetap tumbuh subur ya, dan bisa kita bentuk tajuknya secara bagus. Tetapi berdasarkan pengalaman saya selama ini ya, yang saya terapkan sama anggur varian Jupiter ini teman-teman itu seperti itu ya. Di fase-fase vegetatif sebelum terjadi perubahan warna ya dari hijau ke coklat bahkan mengkayu, itu tidak ada pembuangan tunas air ataupun daun ya teman-teman. Tetapi itu saya mencoba untuk mempertahankannya dengan tujuan supaya membantu fotosintesis juga pembesaran batang di batang primer ini. Nah, ketika sudah merambat ke atas ya, sudah kita bentuk tajuknya, kemudian terjadi perubahan warna juga bersamaan itu, kita mulai sedikit-sedikit dibuang gitu ya. Kalau sudah coklat semua ya, itu baru kita babat habis seperti itu ya teman-teman. Itu kita babat habis. Dan jangan lupa kalau di fase vegetatif seperti ini, jangan heran kalau misalkan tunasnya itu bakalan vigor-vigor ya teman-teman. Ya itu kan terjadi karena memang penyerapan nutrisinya itu kan bagus ya. Gitu. Makanya kita harus sebisa mungkin setiap hari itu mengontrol setiap percabangan yang tumbuh di batang utama ini ya. Seperti itu. Itu teman-teman. Jadi kalau tanam anggur itu teman-teman asik ya. Banyak proses yang kita lalui gitu untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi enggak ibaratnya apa yang enggak asal tanam aja bibit, kita hanya fokus di pemupukan. Tidak, kalau di anggur itu di samping kita fokus di pemupukan dan perawatannya itu kita sambil melakukan pembatasan-pembatasan ya supaya si pertumbuhan anggurnya itu bagus ya, dan pertumbuhan tajuk-tajuknya itu bagus seperti itu ya teman-teman. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, kesimpulannya kapan tunas air dan daun itu dibuang, yaitu ketika sudah terjadi perubahan warna ya, sudah coklat gitu atau mengkayu seperti itu ya teman-teman. Itu teman-teman, dan jangan lupa teman-teman harus fokus juga dalam di fase vegetatif ini ya. Di samping pembatasannya kita harus senantiasa menjaga kondisi kesehatan daunnya supaya pengolahan nutrisinya itu bagus ya, baik gitu. Ini kan dapur soalnya teman-teman daun ini, jadi kita harus betul-betul dalam merawatnya gitu teman-teman ya. Tuh, yang ini juga alhamdulillah nih teman-teman, sekarang sudah usianya sudah hampir 5 bulan lebih, dan tadi pagi itu saya melakukan pupuk pembuahan kedua ya teman-teman. Pupuk pembuahan kedua seperti biasa, pupuknya MKP, KNO 3 putih sama Karteboron, takarannya setengah sendok semuanya. Dilarutkan sama air kurang lebih 5 liter ya teman-teman. Dan sebelum melakukan penyiraman pupuk itu saya lakukan dulu penyiraman air biasa ya ini ya teman-teman. Setelah itu saya lakukan pemupukan. Itu teman-teman, mohon doanya aja ya teman-teman, mudah-mudahan program pembuahan saya ini bisa berjalan dengan baik ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lihat hasilnya seperti apa ya teman-teman, dengan kondisi anggur Jupiter ini yang tanpa naungan ini ya teman-teman. Mudah-mudahan meskipun nanti kita masuk ke musim penghujan ya, mudah-mudahan Allah mengizinkan tanaman anggur saya ini tetap sehat ya teman-teman. Itu paling nanti antisipasinya kita harus lebih ekstra dalam melakukan
perawatan, baik itu melakukan penyemprotan fungisida ataupun insektisida. Bahkan yang lebih pentingnya kita harus senantiasa menjaga daripada media tanam ini jangan sampai terlalu terporsir terkena air hujan. Maka antisipasinya biasanya saya melakukan penutupan dengan plastik ini teman-teman, supaya tidak terjadi berlebihannya air hujan masuk ke media tanam ini teman-teman, seperti itu. Kalau penghobi kan ibaratnya masih sedikit ya tanah pohon yang kita rawat, jadi masih bisa kita melakukan penutupan seperti ini, jadi supaya pH-nya itu tetap normal ya atau stabil seperti itu ya teman-teman. Gitu teman-teman, sekali lagi mohon doanya ya. Ini di kolom komentar juga banyak yang bertanya ya, "Duh Kang, katanya sebentar lagi kan musim hujan, gimana?" gitu. Ya mudah-mudahan aja ya teman-teman, ini anggur Jupiter ini bisa sampai nanti dilakukan pangkas pembuahan gitu. Adapun nanti pangkas pembuahannya mau di pruning total ataupun di potes pucuk, nggak tahu ya gimana, nanti aja kita lihat aja ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada sisi manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Saya juga masih tahap belajar ya teman-teman. Apa yang saya sampaikan itu apa yang saya lakukan di pohon anggur saya. Mudah-mudahan ada sisi manfaatnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.